Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadil Hartayosni akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah DPPL dengan kasus pada kosan. Di sini judul programnya Sistem Pengelolaan Kosan dengan kebutuhannya seperti pada tabel berikut. Pada kebutuhan fungsional pertama, perangkat lunak mampu memvalidasi login dari suatu penyewa kamar. Kedua, perangkat lunak mampu menampilkan informasi penyewa kamar yang menggunakan kamar tersebut, seperti kapan pertama kali masuk, kapan masa berakhir sewa kamar, dan status pembayaran. Ketiga, perangkat lunak mampu mengarahkan pembayaran sewa kamar yang dihuni penyewa kamar. Keempat, perangkat lunak mampu menampilkan kamar kosong di mana saja, dan jika penuh, maka menampilkan pesan kamar penuh. Kelima, perangkat lunak mampu menampilkan peraturan pada kos dan informasi kontak pemilik kos sebagai bantuan. Dari tabel tersebut dapat dibuat sebuah use case diagram seperti berikut. Pada sebelah kiri terdapat aktor yaitu penyewa kamar, di tengah terdapat kontainer abu berbentuk kotak yang berjudul Sistem Pengelolaan Kosan, dan di sebelah kanan terdapat aktor juga yaitu pemilik kos. Awal mulanya penyewa kamar dapat buka aplikasi, lalu terdapat login dan bantuan. Pada bantuan terdapat kontak person dan peraturan kos yang akan menampilkan nomor telepon pemilik kos dan peraturan kos. Pada saat login, penyewa kamar akan memasukkan user ID dan password, lalu akan diverifikasi passwordnya. Jika invalid, maka akan ditampilkan error login. Jika valid, maka penyewa kamar dapat mengakses informasi kamar pengguna, pembayaran sewa kamar, dan kamar lainnya. Pada informasi kamar pengguna akan ditampilkannya tanggal masuk, masa berakhir, dan status pembayaran. Pada pembayaran sewa kamar akan ditampilkannya rekening pemilik kos oleh pemilik kos. Yang ketiga yaitu kamar lainnya akan menampilkan informasi kamar kosong lainnya yang disediakan oleh pemilik kos jika itu kamar masih kosong. Jika kamar penuh, maka akan ditampilkan kamar penuh. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan lewat activity diagram dari aplikasi tersebut. Di sebelah kiri terdapat penyewa kamar, di tengah ada sistem, di sebelah kanan yaitu pemilik kos. Pertama, penyewa kamar akan membuka aplikasi, lalu penyewa kamar terdapat 3 pilihan yaitu login atau masukkan user ID dan password. Yang kedua yaitu adalah pilih bantuan dan tutup aplikasi. Pada login akan dimasukkan user ID dan password, lalu sistem akan memvalidasi akun tersebut. Jika invalid, maka akan ditampilkan login error, lalu kembali lagi ke tampilan login. Jika valid, maka akan ditampilkannya halaman utama. Pada halaman utama terdapat pilih informasi kamar pengguna yang akan menampilkan informasi kamar pengguna oleh pemilik kos. Lalu balik lagi ke halaman utama. Yang kedua yaitu ada pilih bayar sewa kamar. Sistem akan menampilkan rekening pemilik kos, lalu pemilik kos akan mengecek rekeningnya. Lalu penyewa kamar dapat mengupload bukti pembayaran lalu balik lagi ke halaman utama. Yang ketiga, pilih kamar yang lainnya. Pemilik kos akan mengecek ketersediaan kamar. Jika itu penuh, maka akan ditampilkan kamar penuh. Lalu kembali lagi ke halaman utama. Jika kamar masih tersedia, maka akan ditampilkan kamar lain yang tersedia, lalu balik lagi ke halaman utama. Pilihan yang kelima yaitu adalah pilih bantuan. Yang di situ ada isinya lagi yaitu pilih kontak bantuan dan pilih peraturan kos. Jika dimilih kontak bantuan akan menampilkan kontak pemilik kos yang bisa dihubungi, lalu peraturan kos akan menampilkan peraturan kos. Lalu balik lagi ke halaman utama. Di halaman utama kita dapat juga memilih tutup aplikasi untuk mengakhiri aplikasi tersebut. Selesai.
Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan atas discuss diagram dan activity diagramnya berkasus tentang kosan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.